Oke, kembali lagi di podcast kita, di podcast Kari Cendekia. Dan alhamdulillah alamin, kali ini kita juga sudah kehadiran seorang bintang tamu. Beliau ini adalah Komisioner KPU Daerah Kuantan Singingi. Sudah hadir bersama kita Ibu Wigati. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik. mungkin Ibu boleh disapa-sapa dulu Bu, sahabat cendekia kita yang mungkin sekarang lagi nonton podcast kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cendikia, apa kabar? Mudah-mudahan baik semuanya ya. Amin. Menjelang pilkada ini semua harus sehat dan apalagi memilih pemimpin yang baru ya Bu ke depannya. Oke, Ibu Wigati. Ibu panggilan akrabnya siapa Bu? Saya biasa dipanggil dengan Isye. Bu Isye gitu ya, dari Bu Wigati ke Bu Isye gitu ya. Iya. Sekarang tepatnya di bidang koordinator bidang SDM ya Bu ya. Iya, saya itu di bidang sosialisasi. Pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Cukup panjang namanya. Cukup panjang bidangnya. Nah, itu tupoksinya ngapain aja tuh Bu? Berarti langsung terjun kepada pemilih berarti Bu? Iya, benar. Jadi tupoksi utamanya adalah terkait dengan sosialisasi dan publikasi. Iya. Nah, terkait dengan semua tahapan pada dasarnya akan kita sosialisasikan mulai dari awal tahapan pemilihan sampai nanti berakhir pada saat kita menetapkan pasangan calon. Tentu nanti sosialisasinya selain kepada pemilih juga kepada masyarakat yang masih akan memilih ataupun nanti yang masuk ke dalam pemilih pemula atau pemilih muda seperti pemilih itu. Pemula dan pemilih mungkin juga termasuk purnawirawan TNI dan Polri ya Bu ya? Iya, termasuk pemilih pemula itu. Iya, jumlah pemilih pemula kalau untuk di Kuansing sekarang berapa persen Bu? Terakhir pada saat kemarin kita melakukan sinkronisasi data, itu data terakhir kita terima ada sekitar 4.000 orang. 4.000 lebih dari lebih orang adalah pemilihnya pemilih pemula berarti pemilih ya Bu? Pemula. Yang perlu edukasi, yang perlu sosialisasi lebih, bagaimana cara memilih dan lain sebagainya berarti ya Bu, benar. Oke. Berarti yang bidang Ibu sekarang udah ngapain aja lah Bu gitu, udah melakukan program apa aja selama ini kan waktu itu sempat ada pilkada yang harusnya bulan September ya Bu ya? Iya benar. Harusnya bulan September kemudian ditundanya pun tidak jauh hanya beberapa bulan saja ke Desember gitu. Yang sudah Ibu dan teman-teman melakukan di KPU untuk ke masyarakat selama ini apa saja programnya? Oke, baik. Kita benar sekali bahwa pada awalnya kita itu pilkada itu dijadwalkan di tanggal 23 September 2020 yang lalu. Harusnya sudah selesai nih, sudah tahu nih harusnya. Namun karena ya ada pandemi, kita dilakukan penundaan. Penundaan itu kemarin pada saat sekitar bulan Maret ya, Maret akhir. Nah, sebelum bulan Maret itu kita sudah melakukan kegiatan yaitu pembentukan badan ad hoc. Badan ad hoc itu ada PPK, PPS. Nah, pada saat sebelum penundaan kita sudah punya badan ad hoc di tingkat kecamatan, PPK, panitia pemilihan kecamatan, dan pada saat itu kita juga akan melantik panitia yang ada di desa, PPS. Nah, masuklah 22 Maret kalau saya nggak salah, kita ditunda, kemudian hampir sekitar 3 bulan, dan setelahnya terkait dengan hasil kesepakatan pemerintah, KPU dan juga penyelenggara lainnya, itu dilanjutkan kembali, itu kita diaktifkan kembali per tanggal 15 Juni 2020. 15 Juni 2020, Oke, dari 15 Juni, kemudian setelah ada perubahan regulasi, perubahan tanggal itu, berarti kegiatan dari KPU lebih padat, Bu? Ada pemadatan, tapi pada dasarnya karena diundur juga menjadi lebih kurang juga 3 bulan ke belakang, tetap ada penyesuaian dan memang tetap sesuai dan mengacu kepada program tahapan yang juga sudah diterbitkan oleh KPU RI. Oke. Berbicara soal KPPS ya Bu, KPPS ini kan nanti orang-orang yang langsung berhadapan dengan pemilih pada saat di lapangan hari H. Itu nanti pada saat BIMTEK-nya nanti juga ditambah dengan pembekalan protokol kesehatan, Bu? Iya. Jadi kalau kita berbicara KPPS, ini kita baru akan membentuk KPPS nanti mulai 1 Oktober. Oh, belum dibentuk KPPS ya? Nah, yang ada sekarang itu adalah PPK di tingkat kecamatan. Kemudian ada PPS di tingkat desa. Nah, semenjak kita melakukan pengaktifan di 15 Juni 2020 yang lalu, itu kita sudah sangat konsen kepada PPK PPS kita terkait dengan penerapan protokol COVID.
Minimal teman-teman tersebut harus selalu pakai masker. Jadi harus selalu membiasakan diri apapun kegiatannya dengan bermasker. Dan tentunya di sekretariat mereka kita juga sudah membekali terkait dengan sanitasi, cuci tangan, kalau tidak ada hand sanitizer, dan juga ada berkala penyemprotan disinfektan seperti itu. Itu untuk di TPS-nya besok, Bu? Di TPS juga nanti akan ada seperti itu. Akan ada seperti itu, karena kalau misalnya kita berkaca di pemilu 2019 yang pemilihan umum itu memang kotak suaranya ada banyak sampai prosesnya berhari-hari. Tapi kalau pilkada ini kan insya Allah besok hanya pemilihan kepala daerah saja gitu. Tapi kan tetap saja nanti beban dari KPPS dan juga penyelenggara pemilu yang lain itu kan tetap saja akan ada keletihan dan lain sebagainya. Nah, untuk agar para KPPS yang mungkin nanti akan mendaftar itu ada jaminan kalau mereka akan melakukan protokol kesehatannya itu nggak, Bu? Jadi KPRI sudah menerbitkan sebagai dasar hukum untuk pilkada lanjutan ini itu ada PKPU terkait dengan pelaksanaan pemilihan di situasi pandemi atau COVID ini. Itu terakhir sudah dirubah dengan PKPU 13 tahun 2020. Di sana sudah sangat dijelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara tetapi juga oleh masyarakat sebagai pemilih dan juga oleh peserta. Jadi semua pihak harus konsen dan itu juga sebelum nanti kita sampai ke KPPS dan itu kita sudah terapkan pada saat kemarin kita melakukan pendaftaran. Pendaftaran pasangan calon di tanggal 4 sampai dengan 6 September yang lalu itu memang kita diisyaratkan memastikan pasangan calon pada saat itu bebas COVID. Ada surat yang kita terima. Surat kesehatan. Surat kesehatan. Nah, setelah itu juga sepanjang tahapan pendaftaran juga mematuhi protokol COVID dan kemarin rangkaian pencalonan itu sudah kita laksanakan juga terkait dengan penetapan. Nah, penetapan pasangan calon ini biasanya kalau tidak dalam pandemi itu kan kita mengundang kita sampaikan secara umum ada semacam rapat pleno terbuka, tapi kemarin tidak. Hanya saja pada saat pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut kemarin kita mengundang pasangan calon tetapi tidak beramai-ramai. Setiap pasangan calon itu hanya boleh membawa satu tim kampanye. Jadi pasangan calonnya 2 ditambah tim kampanye. Dan di dalamnya tentu ada anggota KPU dan ada sekretariat yang membantu untuk pelaksanaan pengundian nomor urut. Nah, itu kita sudah terapkan protokol COVID terkait dengan penggunaan masker, kemudian juga sarung tangan, penggunaan face shield, dan tidak ada kontak fisik selama kita melakukan pengundian nomor urut kemarin. Nah, seperti itu. Bu, tadi sempat Ibu membahas soal pasangan calon. Nah, ini sudah masuk tahap kampanye ya, Bu? Tanggal 26 kemarin sampai besok tanggal 5 Desember kalau tidak salah. Nah, dari tanggal 26 sampai sekarang tanggal 29 itu para calonnya sudah melakukan kampanye, Bu? Sepanjang sampai dengan 29, kalau yang kita terima surat pemberitahuan, sampai tadi saya coba cek belum ada secara langsung, hanya saja mereka ini sudah juga melaksanakan kampanye melalui daring, media sosial. Kalau di media sosial sudah mereka daftarkan juga akun-akunnya dan kita juga akan umumkan akun itu supaya masyarakat mengetahui. Itu sudah dilaksanakan juga kemarin mulai tanggal 26. Untuk akun yang diumumkan itu bisa dilihat di mana, Bu, oleh masyarakat? Nanti bisa dilihat di web KPU Kuantan Singini atau nanti juga biasanya kalau kita sudah buat dalam satu file PDF kita juga akan share ke grup-grup yang ada di Kuantan Singini seperti itu. Kalau KPU sendiri kalau nggak salah juga ada akun Instagramnya ya, Bu? Ada. Akun Instagram KPU Kuansing. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sejauh mana sih, Bu, efektivitas terkait dengan kampanye secara online ini gitu? Karena mungkin masyarakat kita sudah akrab dengan yang namanya sosial media, tapi kan kadang orang-orang atau masyarakat itu menggunakan sosial media tidak semerta-merta untuk hal-hal yang edukatif, Bu. Tidak mencari informasi tentang pilkada gitu, tapi lebih banyak mereka itu menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang entertaining, menghibur, entah itu melihat TikTok dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu menurut Ibu efektivitasnya sejauh apa, atau KPU sudah menyiapkan strategi juga untuk menggait masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilihan pilkada besok? Kalau KPU tentu menggait masyarakat dalam hal ini tidak berhubungan dengan kampanyenya ya. Karena
terkait dengan kampanye, KPU memang ada memfasilitasi beberapa media kampanye, diantaranya ada terkait dengan alat peraga, kemudian ada bahan kampanye, dan juga nanti ada debat publik sama iklan kampanye. Dan terkait dengan keefektivitasan proses kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon di media sosial, saya pikir sejak kita COVID ini kita sudah belajar banyak ini Mbak Priti ya, sudah belajar banyak terkait dengan penggunaan media sosial dan media daring. Artinya yang selama ini kita pikir tidak mungkin di media sosial saat ini sangat mungkin. Dan saya juga sudah yakin dan percaya bahwa masing-masing pasangan calon dengan timnya sekarang mereka sudah merumuskan strategi untuk berkampanye di dunia maya. Mungkin barangkali seperti itu ya, di dunia maya. Dan jika kita melihat efektivitas, jika memang masing-masing pasangan calon itu mempunyai strategi yang mumpuni di media sosial dan media daring ini, saya pikir malah lebih efektif. Toh dananya tidak akan sebanyak kampanye di dunia nyata, kan mungkin barang itu. Kalau kampanye dunia nyata, kalau kita anggaplah dulu itu paling banyak itu rapat umum. Rapat umum itu paling banyak 1.000 orang untuk tingkat kabupaten. Terbatas kan 1.000 orang. Paling nanti yang diundang mungkin barangkali ada grup dangdut dan sebagainya. Kalau sekarang di media sosial, media massa kita nggak tahu berapa ratus juta orang yang bisa melihat gitu. Nah, itu kan menjadi menjadi pembelajaran juga nantinya bagi masyarakat seperti itu. Tadi besok KPU akan menyelenggarakan debat publik untuk pasangan calon. Itu kapan Bu kira-kira? Debat publik itu di PKPU 11 itu diamanatkan sampai dengan nanti 5 Desember. Jadi boleh, dan itu paling banyak 3 kali. KPU Kuansing berdasarkan RKA yang ada akan melaksanakan 1 kali. Barangkali nanti kita akan senggarakan di sekitar bulan November mungkin ya. Jadi tidak terlalu di awal masa kampanye, tidak terlalu di akhir. Biar nanti masyarakat masih tetap ingat terhadap visi misi yang dipunyai oleh pasangan calon ini. Iya Bu, karena memang sebagai masyarakat kita tidak hanya terlibat pada saat hari H gitu ya Bu. Kalau bisa dari sebelum kita harus mengetahui visi misi calon, orang yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan itu seperti apa gitu. Besok di debat publik itu masyarakat bisa melihatnya itu di mana Bu? Karena sekarang ini memang kita bermain dengan dunia maya gitu ya. Tentu nanti, dan dia terbatas juga nanti nih Mbak, terbatas terkait dengan yang boleh kita undang. Hanya pasangan calon dan 4 orang tim kalau saya tidak salah. Hanya 4 orang berarti tim. Tidak semeriah tidak seperti biasa. Mungkin lebih kepada talk show mungkin seperti talk show, dan itu tentu kita akan lihatkan streaming nanti seperti biasa. Streamingnya di Instagram atau di YouTube? Biasanya kita streaming itu pakai di Facebook sama di YouTube. Di Facebook, di YouTube. Berarti nanti akan dibedah visi misi calonnya dan lain sebagainya gitu Bu. Kemudian kembali lagi Bu untuk mungkin Ibu ingin memberikan pesan kepada teman-teman yang para pemilih, apa saja yang harus mereka persiapkan pada saat menjelang pilkada ke depannya. Mungkin barangkali sebelum pesan saya coba sampaikan dulu terkait dengan tahapan sekarang supaya seluruh masyarakat Kuantan Singingi tahu terkait dengan data pemilih Mbak Preti. Kadang-kadang masyarakat kita ini lupa. Lupanya bagaimana? Kita sibuk untuk mencari tahu tentang paslon, tapi tidak memastikan diri kita apakah kita ini terdaftar atau tidak. Nah, tahu-tahu sekarang kan sedang pengumuman DPS nih, Mbak. Berarti masih DPS ya, Bu? Masih DPS, masih sampai nanti 9 Oktober kita akan tetapkan masuk tahapan DPT. Nah, kadang-kadang tadi masyarakat lupa, terlalu asik mungkin dengan melihat berbagai pasangan calon yang ada, tapi tidak melihat diri dia dulu. Nah, artinya begitu nanti besok akan pemilihan, biasanya hari ini ramai tuh. Wah, saya nggak terdaftar, wah nama saya nggak ada. Nah, jadi supaya itu tidak terjadi, jadi mulai sekarang silakan cek dulu data diri kita. Itu ngeceknya bisa di mana, Bu? PPS kita sudah menempelkan di tempat-tempat strategis di setiap desa dan kelurahan. Itu bisa dilihat atau bisa juga dicek, silakan di website lindungihakpilih mu.com. Lindungihakpilihmu.com. Kalau lindungihakpilihmu.com itu senasional ya, Bu? Iya, itu KPU RI yang punya. Jadi data yang kita input di Kuansing itu sudah langsung diketahui oleh masyarakat banyak secara nasional. Berarti di Lindungi Hak Pilihmu itu tinggal memasukkan nomor NIK berarti. NIK atau nama bisa. Nama juga bisa ya. Jadi silakan buat teman-teman sahabat Cendekia, silakan dicek untuk daftar hak pilihnya di Lindungi Hak Pilihmu. lindungihakpilihmu.kpu.go.id. .kpu.go.id. Jadi biar agar kita tidak kehilangan hak kita untuk memilih kepala daerah ke depannya. Bu, sebelum masuk ke pesan-pesan lagi, ini besok di Kuansing ada berapa TPS, Bu?
Terakhir kemarin kita tetapkan 685 TPS. 685 TPS yang tersebar di 15 kecamatan. Dari 15 kecamatan ini kira-kira yang akan rawan terjadi kecurangan dan lain sebagainya itu sudah terdeteksi belum, Bu? Kalau persoalan kecurangan itu kan nanti persoalan di penyelenggara kita ya. Penyelenggara kita yang akan melaksanakan pemungutan di KPPS artinya. Nah, sepanjang kita melakukan tahapan, penyelenggara ini kan di bawah sumpah, Mbak. Nah, jadi dengan di bawah sumpah itu kita juga selalu nekankan pada penyelenggara bahwa kita bekerja tidak hanya semata-mata menjalankan tugas negara, tapi ada yang lebih tinggi, menjalankan juga tugas agama gitu kan. Jadi artinya dengan kita memberikan pencerahan seperti itu dengan kawan-kawan motivasi, mudah-mudahan dari bawah teman-teman sudah bekerja dan menjunjung tinggi atas prinsip jujur adil ini seperti itu. Oke, Bu. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang belum terdaftar, Bu, NIK-nya itu caranya untuk mendaftarkannya lagi seperti apa, Bu? Kita ini sebenarnya kemarin untuk tanggapan masyarakat terhadap DPS sudah berakhir di 28 September. Kemarin ya. Tapi kita masih ada proses untuk penginputan data perbaikan DPS. Nah, saya pikir nanti jika memang ada yang belum terdaftar bisa dihubungi ke PPS setempat atau mungkin langsung ke KPU. Langsung ke KPU aja, langsung ke KPU daerah nggak apa-apa, Bu? Boleh langsung ke KPU juga boleh. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya berarti untuk masyarakat se-Kabupaten Kuansing itu yang atas nama KTP Kuansing berarti semuanya berhak untuk punya hak pilih, Bu? Ya, sepanjang KTP-nya Kuantan Singingi itu nanti akan terdaftar menjadi pemilih kita. Iya, walaupun misalnya dia sekarang tinggal di Pekanbaru, kemudian tapi asal KTP-nya dari Kuansing itu nanti dia tetap akan menjadi pemilih di sini. Sepanjang dia belum memindahkan belum memindahkan domisili dia. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya mungkin agak private ya, Bu. Nggak sih, Bu, jadi komisioner KPU? Kalau dikatakan lelah, manusiawi tentu manusia ada lelahnya. Tapi kalau bagi saya pribadi ini kan hampir masuk tahun ke-7 ya. Nah, jadi artinya saya menemukan dunia yang berbeda. Dulu saya kan dari akademisi nih, dari dosen. Menemukan dunia yang berbeda dan tantangan yang berbeda. Karena saya memang suka tantangan, jadi apa yang baru di KPU itu memacu saya, memaksa saya untuk selalu belajar. Dulu saya pikir di dosen itu sudah dipaksa saya untuk belajar sedemikian rupa, tapi ternyata begitu masuk di KPU karena perubahan peraturan yang demikian cepatnya itu lebih memaksa saya juga untuk membaca seperti itu, untuk belajar seperti itu. Berarti tantangannya itu ya, Bu, harus lebih belajar banyak. Iya, benar. Mungkin jadi komisioner KPU itu kan juga sebenarnya punya resiko yang cukup besar ya, Bu. Ada nggak sih, Bu, ancaman-ancaman selama ini gitu? Biarkan yang mengawal adalah masyarakat satu Kuansing kalau misalnya besok ada apa-apa dari komisioner KPU gitu. Kalau kita berbicara ancaman ataupun mungkin tantangan, setiap pekerjaan pasti ada risiko itu pasti. Nah, sepanjang di periode ini saya tidak ada mendapatkan sesuatu lain hal terkait dengan proses tahapan kita. Tapi pengalaman pribadi pada saat awal dulu di tahun periode 2014-2019 memang kalau dikatakan ada yang menelpon, ada yang mungkin dalam tanda kurung dengan bahasa yang agak-agak tinggi, nada tinggi dan sebagainya itu ada. Tapi ya lagi-lagi dengan hashtag KPU melayani itu boleh lagi kan. Boleh dengan kata melayani tadi, walaupun mungkin dalam hati ya yang keluar tetap mewawan kucing katanya walaupun dalam singa itu barangkali ya. Jadi kuncinya sih kalau menurut saya jadi komisioner tuh nggak bisa baper. Kalau baper sudahlah gitu ya. Ya mungkin tadi, Bu, selanjutnya pesan dan pesan terhadap para pemilih kita gitu, karena bagaimanapun kualitas pilkada ini tergantung kepada pemilihnya juga kan, Bu. Kira-kira Ibu yakinnya berapa persen masyarakat Kuansing ini akan ikut terlibat dalam pilkada?
kalau terlibat pilkada saya yakin dan percaya masyarakat Kuantan Senggigi ini tinggi tingkat antusiasmenya. Karena apa? 2015 kita itu tingkat partisipasi tertinggi di Riau. 72,73%. Dan itu harus kita pertahankan. Itu bisa dipertahankan ya dengan masyarakat Kuantan Senggigi ini. Jadi dengan acara ini saya juga menghimbau kita semua nanti datang ke TPS di tanggal 9 Desember 2020. Mulai pukul 7 pagi sampai dengan sementara masih pukul 13. Ini ada wacana akan berubah sampai dengan 15 untuk meminimalisir kerumunan katanya kan. Kita tunggu dulu ya. Nah, kemudian nanti jangan takut datang di TPS tanggal 9 Desember nanti walaupun sedang Covid, tapi KPU RI dan jajaran itu sudah berusaha menerapkan sedemikian rupa protokol kesehatan. Jadi nanti kalau mau tahu sesuatu yang baru di TPS, jangan lupa datang tanggal 9 Desember. Apa itu yang baru? Nah, kita datang ke TPS, itu nanti pertama kita akan disuruh cuci tangan dulu. Cuci tangan pakai sabun, kemudian setelah itu nanti akan diukur suhunya. Nah, kalau nanti ternyata pemilih suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat, itu tidak boleh masuk ke TPS, tapi nanti ada jalan lain atau bagian lain dari TPS untuk mereka menuju ke bilik suara. Ada perlakuan khususnya nanti dari petugas di TPS nanti. Nah, setelah diukur suhunya, dipersilakan masuk, memperlihatkan surat undangan memilih kita. Kemudian nanti setelah itu tanda tangan tanda tangan kehadiran, kita dikasih sarung tangan. Jadi pakai sarung tangan dan pasti pemilih dari rumah sudah pakai masker ya. Nah, dikasih sarung tangan, nanti setelah itu diberikan surat suara. Setelah pemilih ngecek surat suara, masuk ke bilik, silakan dicoblos pilihannya. Nah, pakunya tetap satu, hanya saja nanti pemilih sudah dikasih sarung tangan dan nanti setiap berkala mungkin 1 jam atau 2 jam itu pakunya itu disemprot disinfektan dan juga TPS-nya. Jadi tetap terjamin lah keamanan terkait dengan virus ini kan. Nah, setelah dari bilik suara silakan memasukkan ke dalam kotak, hanya satu kotak karena memang kita hanya satu pemilihan. Nah, setelah itu dibuka sarung tangan tadi, dibuang pada tempat sampah yang sudah disediakan di TPS. Kemudian biasanya kita main celup nih. Nah, nanti itu kan anak muda biasanya sudah lah ya. Sudah selfie, dan kita besok ada lomba foto selfie. Memang selfie nggak boleh rame-rame ya. Nah, setelah diberi tinta, kalau dulu dicelup, sekarang tidak. Ditetes atau kalau tidak nanti akan ada satu seperti cotton bud untuk mengoles. Setelah itu cotton budnya dibuang oleh petugas dan pemilih sudah boleh keluar. Berarti kalau misalnya pun pemilih dalam keadaan yang kurang enak badan, tetap saja datang ke TPS, jangan dibatalkan hak suaranya. Berarti ya Bu, tetap datang ke TPS tapi dengan mematuhi protokol yang kesehatan yang sudah ada gitu, dan ada jalan tersendiri untuk orang-orang yang mungkin suhu badannya tinggi seperti itu ya Bu. Ya, khusus untuk suhu tubuh yang di atas 37,3 derajat ya. Kalau nanti untuk pemilih yang memang sudah berada di rumah sakit atau mungkin nanti sedang dalam isolasi mandiri ataupun memang nanti sedang dalam perawatan karena terkait dengan COVID, nanti akan ada TPS bergerak dari TPS setempat dan kita tentunya pasti akan kerjasama dengan kesehatan, dengan gugus tugas terkait dengan data-data tersebut. Dan kita juga yang di lapas juga kita akan ada TPS khusus di sana. Jadi tidak ada yang tidak terlayani hak pilihnya nanti seperti itu. Baik, mungkin yang saya tempat terlintas dengan pemilih yang disabilitas, Bu. Itu kan pemilih disabilitas itu ada yang mendampingi biasanya ke bilik suara. Apakah besok juga sesuai dengan kebutuhannya juga ada KPPS yang mengantarkan atau gimana, Bu? Terkait dengan pendamping pemilih disabilitas, ini jika pemilih tersebut memang ingin didampingi oleh petugas KPPS boleh, atau oleh keluarganya boleh. Nanti petugas atau keluarga itu akan mengisi satu form khusus, form C3, surat pernyataan pendamping pemilih. Nah, itu nanti akan dibantu untuk ditemani ke TPS ya, di dalam TPS prosesnya seperti itu. Kalau untuk pemantau pemilu, apakah ada di Kuansing, Bu? Pemantau pemilu kita sudah ada terima pendaftaran kemarin.
dari salah satu LSM. Hanya saja kita masih dalam proses untuk proses akreditasinya. Karena memang harus berbadan hukum ya Bu ya? Iya, berbadan hukum. Agak banyak juga tuh syaratnya itu Mbak terkait dengan pemantau pemilihan. Itu mereka besok memantaunya di bidang, karena memang pendaftaran pemantau pemilu sekarang di KPU ya Bu ya? Iya, kalau untuk pilkada ya di KPU. Iya, karena kalau kemarin di pemilu itu di Bawaslu, kemarin sekarang dipindahkan lagi ke KPU. Itu yang 3 ini besok mereka akan memantau di bidang apa Bu? Sudah diberitahukan ke KPU atau belum? Belum sampai saat ini kita belum mendapatkan yang lengkap. Makanya belum keluar akreditasi kita karena kemarin terakhir kita minta mereka melakukan kelengkapan bahan dulu. Betul. Biasanya yang akan bisa dipantau itu terkait dengan tahapan. Jadi tahapan kampanye bisa mereka pantau sepanjang sudah terakreditasi ya, ataupun nanti yang utama biasanya terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara itu Pak. Oh iya, baik Bu. Berarti sekarang untuk tahapan kampanye ini sekarang untuk para pemilih silahkan dicek daftar pemilihnya apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian kalau misalnya, dan sekarang juga tahapannya sedang tahapan kampanye ya Bu, besok sampai tanggal 5 Desember, silahkan teman-teman, tapi untuk kampanye itu hanya boleh tertutup ya Bu, 50 orang atau berapa gitu? Kampanye itu ada namanya metode terbatas, metode biologis dan tatap muka. Itu benar, itu dilaksanakan kalau bahasa PKPU-nya di ruangan atau gedung tertutup, maksimal paling banyak 50 orang. Termasuk petugasnya di sana. Nah, hanya itu yang sekarang yang boleh. Hanya 50 orang. Tapi kan kadang kalau misalnya rapat anggaplah kalau misalnya di tempat yang tidak terlalu jauh dari ibu kota gitu kan Bu, agak sulit juga. Nah itu kalau misalnya ada kerumunan seperti itu yang bertindak Panwaslu Bu atau siapa Bu? Berdasarkan PKPU 13 dan PKPU 11 ini bahwa jajaran kita di desa dan di kecamatan bisa memberikan peringatan dahulu kepada mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kerumunan berarti perangkat desa bisa langsung. Sepanjang kita kan biasanya mendapatkan informasi kan dari kepolisian nih ataupun nanti pasangan calon yang memberikan tebusan STTP atau surat tanda pemberitahuan kampanye itu. Nah, dari situ biasanya kita akan instruksikan kepada PPK dan TPS kita untuk melakukan monitoring. Nah, jika memang ternyata kegiatan kampanye tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka petugas kita dapat memberikan peringatan. Jika memang tidak digubris, maka kita akan koordinasi dengan Bawaslu. Dan Bawaslu dengan kepolisian dapat membatalkan memang seperti itu. Oke, untuk sejauh ini ketiga pasangan calon kooperatif ya Bu dengan KPU terkait dengan kampanye dan lain sebagainya? Kooperatif, karena memang kan masyarakat Kuantan Singing itu dia semuanya bersatu ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin Bu terakhir ada lagi yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman sahabat Cendekia? Oke, pesan saya dari KPU Kuantan Singing, jangan lupa pastikan nama kita, nama orang-orang yang kita sayangi terdaftar sebagai pemilih untuk nanti gunakan hak pilih di tanggal 9 Desember 2020 hari Rabu, dan jangan lupa tetap patuhi protokol COVID. Oke, baik. Terima kasih Bu Wigati sudah memberikan kesempatan untuk kami dari Kari Cendekia untuk ngobrol-ngobrol sama Ibu. Dan harapannya semoga Ibu dan juga teman-teman komisioner dan staf KPU semuanya sehat-sehat sampai setelah selesai penyelenggaraan pilkada ini besok. Dan mudah-mudahan juga tidak ada lagi ancaman-ancaman yang datang. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.